Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi Ekonomi Syariah kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Maslahah dalam Konsumsi, Hukum Utilitas dan Maslahah, di mana yang beranggotakan pertama Dewi Ratri Supiana, kedua Elsyah Restalina, dan yang ketiga Muhammad Fatur Rahman. Baik, silakan simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyah Restalina. Mari kita masuk saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu konsumsi, maslahah, dan utilitas? Ya, konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi berupa bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, seperti barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup kita. Terus, apa itu maslahah? Ya, maslahah menurut Imam Al-Shatibi adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu, apa sih itu utilitas? Utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang, dan dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Nah, lalu seseorang dalam melakukan pemenuhan terhadap keinginannya, seorang konsumen itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor-faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan, subbudaya, kelas sosial. Lalu yang kedua, faktor-faktor sosial yang terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Nah, yang ketiga, faktor pribadi, yaitu umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Nah, yang terakhir, faktor-faktor psikologi, yaitu motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Nah, keempat faktor tersebut sangat berpengaruh bagi seorang konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi guna memenuhi keinginannya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan untuk pembelian suatu barang atau jasa spesifik yang terdiri dari urutan kejadian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pun maslahah bagi konsumen. Manfaatnya yaitu manfaat material, manfaat fisik atau psikis, manfaat intelektual, manfaat lingkungan, dan manfaat intergeneration. Adapun berkahnya yaitu kelalaian barang dan jasa, tidak israf, dan ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratri Supiana yang akan melanjutkan materi dari Elsyah. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan hal yang tidak bisa ditunda karena menjadi tuntunan bagi semua orang. Semua orang dapat dirasakan fungsi, manfaat, dan berkah dari apa yang dikonsumsinya. Sedangkan keinginan adalah timbul dari hasrat manusia dan pilihan untuk mengonsumsi sesuai dengan selera, dan sifatnya subjektif, bisa berbeda antara seorang dengan orang lain. Tetapi keinginan ini dapat dikendalikan. Jika ditunda atau tidak dipenuhi, tidak akan mendatangkan kemudaran bagi manusia. Dalam ekonomi Islam, masalah lebih objektif daripada konsep utility untuk menganalisis perilaku ekonomi. Beberapa perbedaan keunggulan konsep masalah dibandingkan dengan utility. 1. Masalah lebih objektif karena bertolak dari pemenuhan need, karena need ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional non-normatif, maka akan terdapat kriteria yang objektif tentang apakah suatu benda ekonomi memiliki masalah atau tidak.
Sedangkan dalam utilitas, orang berdasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif. Karena itu, dapat berbeda antara satu orang dengan dua. Masalah bagi setiap individu selalu konsisten dengan masalah sosial. Berbeda utility pada seseorang sering konflik dengan kepentingan sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuan yang lebih objektif hingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis, dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain. Antara individu sosial, konsistensi ini akan mengurangi konflik sehingga mempermudah menyusun kebijakan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Dewi. Jadi, maslahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, produsen, konsumen, distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama. Hal ini akan mempercepat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup. Hal ini berbeda dengan utilitas, di mana konsumen mengukurnya dari pemenuhan wewenang, sementara produsen dan distributor dari tingkat keuntungan yang dapat diperolehnya, sehingga berbeda tujuan dan arah yang ingin dicapainya. 4. Maslahah merupakan konsep yang lebih terukur, achievable, dan dapat diperbandingkan dengan comparable, sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah pencapaian alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaiknya tindakan mudah untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkan antar satu orang dan orang yang lain, meskipun dalam mengkonsumsi benda ekonomi yang sama. Menurut Imam Syatibi dan Imam Al-Ghazali, maslahah dari sesuatu harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Jelas dan faktual. Jadi, maslahah itu objektif, terukur, dan nyata. 2. Bersifat produktif. Jadi, maslahah itu memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan yang islami. 3. Tidak menimbulkan konflik keuntungan di antara swasta dan pemerintah. Jadi, terdapat keselarasan masalah dalam pandangan pemerintah dengan pandangan swasta atau masyarakat. 4. Serta tidak menimbulkan terdapat keselarasan maslahah dalam pandangan pemerintah dengan pandangan swasta atau masyarakat. 5. Serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, jadi tidak terdapat konflik antara masyarakat individu maupun masyarakat sosial. Apabila dalam ekonomi konferensi konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan utility, maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai suatu maslahah
pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam. Syiat al-Syiah yang menjadikan tujuan dari kegiatan konsumsi. Maslahah digunakan dalam ekonomi Islam dikarenakan penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencapai kepuasan utility maksimum, tidak mampu menjelaskan apabila barang yang memenuhi akan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu, biasanya batas seseorang dalam mengkonsumsi hanya kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan aturan dalam prinsip syariah. Nah, baik, dari pembahasan tadi yang telah dibawakan oleh saya dan teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan maslahah, bukan kepuasan. Maslahah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Sedangkan utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Jadi, maslahah dan utility itu sama-sama menjadi tujuan yang dapat tercapai keduanya dengan tidak mendatangkan mudarat. Lalu, paradigma ekonomi konvensional perilaku konsumen itu didasari pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme dan rasionalitas semata. Prinsip ini tuh menuntut adanya perkiraan dan pengetahuan mengenai akibat yang dilakukan. Prinsip ini mendorong konsumen untuk memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal, dengan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya itu tercipta individualisme dan self-interest. Maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas dan disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Islam juga memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin, dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. Baik, itulah sedikit pembahasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.